Halo, Assalamualaikum. Baiklah, jadi pada video kali ini kita akan membahas kembali persamaan logaritma bentuk keempat. Kalau kemarin, bentuk yang kita bahas itu a log fx sama dengan a log gx. Yang sama itu basis, tapi basisnya bilangan, bukan fungsi. Nah, kalau sekarang basisnya sama, tapi basisnya merupakan fungsi fx. Nah, yang berbeda adalah numerusnya, gx dan hx. Kalau ada x itu artinya fungsi ya. Nah, dan numerusnya beda. Di sini, yang satu simbolnya beda itu menandakan dia berbeda, gx dan hx. Oke, sekarang kalau misalnya kita bertemu bentuk persamaan logaritma yang seperti ini, bagaimana caranya? Kalau yang bentuk a log fx dan a log gx, kita tinggal menyamakan saja fx sama dengan gx karena basisnya sudah sama. Tapi di sini sekali lagi basisnya adalah bilangan saja, satu. Kalau di sini basisnya berupa fungsi. Apakah kita dapat melakukan hal yang sama? Iya, kita bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa melakukan hal yang sama. Tapi ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Ini. Jadi di sini itu apabila fx log gx sama dengan fx log hx, maka gx sama dengan hx. Nah, tapi sekali lagi di sini, karena fungsi itu terdapat nilai x yang kita tidak tahu nilainya berapa. Jadi, oleh sebab itu, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Saat gx sama dengan hx ini, nanti kita dapat nilai x-nya berapa kan? Nah, nilai x itu kita substitusikan ke fx, ke gx, dan juga ke hx. Lihat di sini, posisi fx sebagai apa? Posisi fx adalah basis. Syarat dari basis apa? Harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh 1. Syarat dari gx apa? Harus lebih besar dari 0. Syarat dari hx apa? Harus lebih besar dari 0. Oke, jadi itu adalah penyelesaian dari persamaan logaritma berbentuk ini. Jadi nanti kalau ketemu persamaan logaritma fx log gx sama dengan fx log hx, maka gx sama dengan hx. Tetapi karena di sini itu semuanya fungsi, karena fungsi ada nilai x yang tidak kita ketahui. Artinya, oleh sebab itu, saat nilai x ini disubstitusikan, fx-nya itu harus 0 dan tidak boleh 1 karena dia basis dan ini adalah syarat basis, syarat mutlak untuk basis. Dan ini dan gx itu saat x dari sini disubstitusikan ke gx, hasilnya juga harus positif, harus lebih dari 0 karena itu adalah syarat dari numerus. Begitu juga saat x dari sini disubstitusikan ke hx, hx-nya nanti harus lebih dari 0. Kenapa? Karena hx juga posisinya sebagai numerus. Oke? Oke, sekarang kalau ada contoh soal x log 2x kuadrat ditambah 11x dikurang 6 sama dengan x log x kuadrat ditambah 10x. Nah, ini tadi bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya adalah fx log gx sama dengan fx log hx, maka gx sama dengan hx. Sekarang fx yang mana? Fx sama dengan fx-nya sama dengan x. Sekarang gx-nya yang mana? Gx-nya berarti 2x kuadrat ditambah 11x dikurang 6. Sekarang hx yang mana? Hx-nya adalah x kuadrat ditambah 10x. Oke, berarti yang harus kita kerjakan adalah, katanya kalau fx log gx sama dengan fx log hx, maka gx sama dengan hx. Nah, ini basisnya sudah sama, berarti kita tinggal menyamakan gx dan hx. Gx dan hx yang kita samakan. Gx sama dengan hx. Gx-nya apa? 2x kuadrat ditambah 11x dikurang 6. Hx-nya apa? Ini x kuadrat
ditambah 10x. Ini kita selesaikan, berarti x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Ini apa? Ini persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat berarti kita faktorkan, berarti x ditambah 3, x dikurang 2. Karena kalau dikali, hasilnya negatif 6, kalau ditambah, hasilnya positif 1. Berarti x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 2. Oke, sekarang yang harus kita lakukan adalah apa? Menguji. Kita uji. Kita uji. Nah, karena ada dua angka x, jadi karena ada 2x, berarti ada dua yang harus kita uji. Kita uji dulu x sama dengan negatif 3. Nah, x sama dengan negatif 3 ini kita substitusikan ke fx, ke gx, dan ke hx. Sekarang, kalau kita substitusikan ke fx, fx itu sama dengan x. Kalau x-nya kita ganti dengan min 3, berarti hasilnya adalah min 3. Sekarang, kalau kita substitusikan ke gx, gx itu 2x kuadrat ditambah 11x dikurang 6. Berarti 2 dikali negatif 3 kuadrat ditambah 11 dikali negatif 3 dikurang 6. Berapa? 2 dikali 9. Ini negatif 33 dikurang 6. Berapa berarti? 18 dikurang 33 dikurang 6. Sama dengan negatif 21. Sekarang, kalau kita substitusikan ke hx, berapa? X kuadrat ditambah 10x, berarti negatif 3 kuadrat ditambah 10 negatif 3, berarti 9 dikurang 30, berarti berapa? Negatif 21. Sekarang, tadi syaratnya apa? Syaratnya fx harus lebih dari 0 dan tidak boleh 1. Memenuhi yang ini, yang fx memenuhi harus lebih dari 0. Tidak ya, dia kurang dari 0, jadi ini tidak memenuhi. Kalau gx-nya harus lebih dari 0, dia negatif, tidak memenuhi. Berarti ini tidak memenuhi juga karena harus positif, sedangkan ini negatif. Berarti x sama dengan negatif 3 ini tidak memenuhi. Oke, sekarang kita uji yang x sama dengan 2. Kita uji. Kita substitusikan ke fx. Nih, fx itu sama dengan x. X-nya ini ganti dengan 2, berarti fx sama dengan 2. Kalau kita substitusikan ke gx, berarti berapa? 2 dikali 2 kuadrat ditambah 11 kali 2 dikurang 6. Berarti 2 dikali 4 ditambah 11 kali 2, 22 dikurang 6. 8 ditambah 22 dikurang 6. Berarti 24. Kalau disubstitusikan ke hx, berapa? Disubstitusikan ke hx, berarti x kuadrat ditambah 10x. X-nya 2, berarti 2 kuadrat ditambah 10 dikali 2. Berarti 4 ditambah 20 sama dengan 24. Sekarang kita cek. Fx ini sebagai basis harus lebih dari 0 dan bukan 1. Lebih dari 0, iya. Bukan 1, iya. Berarti ini benar. Kalau gx harus lebih dari 0. 24 lebih dari 0. Dan hx harus lebih dari 0. 24 lebih dari 0, lebih dari 0. Oke, jadi yang ini memenuhi. Ini kita Oke, dari hasil uji kita tadi kan x sama dengan negatif 3 itu tidak memenuhi dan x sama dengan 2 yang memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2. Oke, jadi itulah pentingnya pengujian. Oke, sekarang bentuk persamaan yang kelima yang akan kita pelajari adalah bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat bagaimana sih? Logaritma memangnya bisa dikuadratkan? Bisa. Jadi misal seperti ini ya. A log
B kuadrat. Kuadrat ini punya siapa? Kuadrat ini punya siapa? Kuadrat ini punya B. Tetapi kalau kuadrat ini punya siapa? Kuadrat ini punya A log B. Oleh sebab itu, tanda kurung itu sangat penting. Jadi hati-hati dalam penggunaan tanda kurung. Kalau tidak yakin ya pakai kurung aja. Kalau kalian mau buatnya A log B kuadrat, tapi maksud kalian kuadrat ini punya A log B. Kalau kalian tanpa tanda kurung, nanti jadinya seperti ini. Ya, itulah pentingnya penggunaan tanda kurung. Jadi, kalau A log B kuadrat, itu kuadrat yang ini punya B saja. Tapi kalau A log B dikuadratkan, itu artinya kuadrat ini punya A log B. Itulah pentingnya tanda kurung. Nah, penulisannya ini, nah, kalau dia penulisannya kuadratnya ada setelah log, itu artinya seperti ini. Kuadratnya punya A log B. Tapi kalau kuadratnya di atas B tanpa tanda kurung, artinya itu kuadratnya punya B saja. Oke? Oke, itu sekilas ya. Sekilas tentang pengkuadratan pada logaritma. Sekarang kalau misalnya ada contoh soal seperti ini. Contoh soalnya seperti ini. 2 log kuadrat X dikurang 2 log X pangkat 4 sama dengan 32. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persamaan logaritma yang seperti ini? Bagaimana? Nah, mungkin kalau sampai sini mungkin kita bingung ya, ini pakai sifat yang mana? Tapi lihat, ada kuadrat. Kalau ada kuadrat, ini sama seperti persamaan eksponen yang kemarin. Kalau ada kuadrat-kuadrat, itu berarti kita cari bentuk yang sama biar kita bisa misalkan. Oke, jadi kalau kuadrat-kuadrat itu kuncinya ada di permisalan atau kita misalkan nantinya. Tapi tentu sebelum kita misalkan kita harus ubah-ubah dulu bentuknya. Oke, nah jadi sekarang kita ubah dulu. 2 log kuadrat X itu kan sama saja seperti ini. Oke, nah 2 log X pangkat 4. Pangkat 4 ini milik X. Pangkat X ini apa? Numerus. Berarti dia bisa dipindah ke depan. 4, 2 log X. 4 dikali 2 log X sama dengan 32. Atau, oke bentar. 32-nya kita pindahkan ke kiri ya. Oke. Sekarang sudah ada yang bisa dimisalkan belum? Lihat nih. 2 log X. 2 log X. Nah, bentuk 2 log X ini mengganggu. Nah, kita misalkan saja. Kita misalkan 2 log X sama dengan A. Jadi, A kuadrat. Dikurang 4A. Dikurang 32. Sama dengan 0. Jadi sekarang ini apa? Bentuk persamaan kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Ya lewat difaktorkan. Berarti kita faktorkan. Berapa? Yang kalau dikali hasilnya negatif 32, kalau ditambah hasilnya negatif 4. Negatif 8 dan positif 4. A kuadrat, ya A kuadrat, plus 4A, negatif 8A, dikurang 32. Benar ya? Oke. Berarti dari sini kita dapat kalau A sama dengan 8. Sama dengan 0 kan? Atau A sama dengan negatif 4. Selesai? Belum. Ini kan kita baru A. Sedangkan A itu 2 log X. Kembalikan lagi. Berarti A ini 2 log X sama dengan 8. Nah, pakai definisi saja. 2 pangkat 8 sama dengan X. Ya kan? Kalau 2 log X sama dengan 8, jika dan hanya jika 2 pangkat 8 sama dengan X. Berarti X sama dengan 256. Sekarang, yang sebelah sini. 2 log X sama dengan negatif 4. Berarti X sama dengan 2 pangkat negatif 4. Pakai definisi ya. Definisi dari logaritma A log B sama dengan C. Jika dan hanya jika A pangkat C sama A pangkat C sama dengan B. Oke, sekarang berarti
X sama dengan, ini sama saja dengan 1/2⁴. Berarti X sama dengan 1/16. Bisa ya?